Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama gue Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan membahas tentang pergerakan dari Bitcoin dan juga PP Coin, di mana kita akan menganalisis yaitu dari teknikal dan juga dari fundamental. Seperti sebelumnya gue bahas teman-teman, yaitu terkait tentang Bitcoin ya. Kalau kita lihat ya saat ini Bitcoin lagi akan melakukan sebuah pendobrakan kedua ya, yaitu di resistnya di area 87K teman-teman. Dimana gue kemarin ya sempat bilang bahwa waktu itu Bitcoin teman-teman ya itu di area 86.500 baru bisa ngepam lagi. Tetapi ternyata teman-teman ya kemarin itu sempat kereject teman-teman, walaupun dia udah di atas 87.000, lalu setelah itu langsung ngedam lagi dan akhirnya kereject ya. Nah, kalau kita lihat saat ini ya, mungkin teman-teman akan membuat sebuah gambaran ya. Mungkin teman-teman berpikir bahwa nanti Bitcoin ya itu bisa ke area atas teman-teman ya. Tetapi ini menurut gua teman-teman ya, Bitcoin ini akan naik lalu setelah itu akan turun kembali teman-teman. Dimana area dia ya teman-teman ya untuk supportnya yaitu di area kurang lebih sekitar 80 ribuan teman-teman, dan setelah itu maybe ya teman-teman itu akan ke area ke 72 atau ke 73. Nah ini yang gue bilang kemarin ya, masih ada probability atau masih ada kemungkinan terbesar untuk Bitcoin turun teman-teman. Dan ini juga gue kemarin udah bahas ya tentang Bitcoin saat Bitcoin mencapai di atas 86.500 teman-teman ya, kemarin kita udah bahas. Nah ini waktu dia 86.500 dan ke area 87.400, apakah dia bisa mempertahankan hingga ke 88? Tetapi ternyata di hari yang sama teman-teman, Bitcoin tiba-tiba langsung turun teman-teman ya, langsung nge-down ya teman-teman ya, hingga ke area 85.000 dan bahkan ke area 84 ribuan. Nah ini yang gue bilang ya teman-teman ya, untuk teman-teman lihat dulu sebelum kalian entry teman-teman ya, entry ke market yaitu apalagi PP Coin. Karena kita tahu ya saat ini pergerakan PP Coin teman-teman ya, kayak seperti gue bilang kemarin, saat PP Coin ya teman-teman ya, dia tidak bisa menembus area resist dia yaitu di area sini teman-teman ya. Kemarin gue bahas di area kurang lebih di 0,0412an teman-teman. Nah, maka PP Coin akan tetap turun teman-teman ya, tetap bearish ya, dan hingga saat ini PP Coin benar-benar keadaan bearish. Dan gimana Bang untuk support case support dari si PP Coin teman-teman? Kalau case support dari PP Coin teman-teman bisa jaga di 0,04550 teman-teman ya. Kalian bisa jaga di situ. Nah, kalau untuk Bitcoin sendiri kalian bisa entry teman-teman ya. Nanti mungkin ya kalau misalnya kalian ingin mau entry futures teman-teman, kalian bisa entry di area di bawah 87K dan untuk stop lossnya di area 88,5K teman-teman ya, untuk stop lossnya teman-teman. Nah setelah itu kalian bisa take profit teman-teman ya di area 83.250 teman-teman untuk area take profitnya. Nah sekarang kita lihat dulu teman-teman, apakah news dari Bitcoin teman-teman itu baik untuk beberapa minggu ini ya teman-teman ya, karena ini kita udah masuk ke hari pertama bekerja teman-teman ya. Bank-bank pasti kita tahu ya, perbankan pastinya banyak banget yang udah open untuk investment teman-teman. Apalagi kita tahu juga perusahaan-perusahaan besar seperti halnya BlackRock juga teman-teman ya, itu udah bisa invest. Terus juga kita juga bisa invest ya untuk Bitcoin, atau kita juga bisa invest di saham teman-teman. Nah kalau untuk pergerakan Bitcoin teman-teman saat ini ya, kita lihat bahwa trennya ini dalam one H teman-teman ya, one hours ya. Kalau di sini ini kita lihat dia kurang lebih sekitar 1,7% untuk angka kenaikannya teman-teman. Sebelum waktu Asia itu atau waktu market Asia itu terbuka teman-teman. Nah kalau kita lihat juga volume dari 24 jam terakhir teman-teman, yaitu kurang lebih sekitar 11,76 bilioner dolar US dollar, yang artinya ini gila-gilaan banget ya untuk Bitcoin saat ini teman-teman. Dan kita lihat juga untuk supply total dan juga supply maksimum teman-teman, ini kurang lebih sekitar 19,86 juta Bitcoin, yang artinya bentar lagi akan mencapai supply maksimum ya teman-teman. Nah selain itu juga teman-teman ya, kalau kemarin kita lihat ya teman-teman ya, untuk latest Bitcoin ya dari Watcher.guru teman-teman ya, di sini dijelasin bahwa Bitcoin kemungkinan besar akan berkembang pesat dalam lingkungan makro yang sedang mengalami resesi. Menurut Mitnick ya teman-teman ya, bahwa penurunan suku bunga, penumpukan defisit, dan juga pengeluaran fiskal yang lebih besar adalah hal-hal yang mendorong Bitcoin. Perlu dicatat bahwa aktivitas ini sebagian besar terjadi selama resesi. Kita tahu bahwa dolar ini teman-teman saat dia menurun ya teman-teman ya, maka otomatis Bitcoin itu cenderung untuk naik teman-teman dibandingkan dengan turun teman-teman. Karena rata-rata orang akan menginvestasikan ke Bitcoin atau ke gold teman-teman ya, atau ke gold ya, dimana untuk menstabilisasi uang yang mereka punya teman-teman, atau
mereka milikin. Seperti itu cara kerja biasanya investasi teman-teman. Nah kalau PP Coin sendiri teman-teman, saat ini PP Coin ya, dia memang lagi up teman-teman hingga 1%, dan juga kalau kita lihat dari volume 24 jam teman-teman, itu PP Coin itu naik hingga 3,97% dengan ya teman-teman ya, dengan total volume yaitu kurang lebih sekitar 357 miliar dolar ya, US dollar teman-teman. Dan ini adalah hal yang sangat mengagumkan untuk PP, walaupun kita tahu ya bahwa dari PP Coin sendiri ya saat ini teman-teman, kalau kita lihat dari TradingView, ini dia lagi turun banget namanya, turun drastis ya. Dan gue udah bahas ini di area kurang lebih sekitar 0,04 1171 ya kemarin ya, dan gue bilang bahwa PP ini akan turun ke bawah lagi karena posisi dari Bitcoin ya teman-teman yang memang saat ini cenderung ke arah biris, tren biris dibandingkan dengan bulls. Kecuali teman-teman yang gue bilang tadi bahwa Bitcoin ya ini kembali lagi ke atas teman-teman ya. Setelah dia ke atas, setelah itu dia langsung melakukan sebuah pantulan di sini, dan habis itu dia ke atas lagi, dan setelah itu dia ke bawah lagi, baru ke atas lagi teman-teman, dan dia bisa dikatakan kategori ngepam teman-teman ya. Tapi kalau misalnya Bitcoin teman-teman ya di bawah 87k, atau dia udah kena 87k teman-teman, tiba-tiba di area 88k, tiba-tiba dia langsung ngedam drastis teman-teman, ini yang dikhawatirkan bahwa si Bitcoin teman-teman ya bisa terjadi lagi teman-teman, yaitu penurunan drastis ya teman-teman ya. Dan menurut gua teman-teman ya Bitcoin mungkin bisa lagi 80k sampai ke 70k. Tapi kita lihatlah ya nanti untuk minggu ini bagaimana dari pergerakan Bitcoin teman-teman. Walaupun ya teman-teman ya ini, walaupun Amerika kemarin ya sempat ya, kalau kita lihat dari videonya, to augment it in a way that provides authority by statute for the U.S. government to take gold certificates, which we yaitu Senator Cynthia Lummis ya, dia mengatakan bahwa US government atau pemerintah dari US teman-teman Amerika Serikat itu seharusnya menjual gold ya teman-teman ya, harus menjual emasnya atau gold teman-teman dan membeli Bitcoin. Tetapi efeknya benar-benar apa teman-teman ya, benar-benar nggak signifikan teman-teman. Padahal biasanya teman-teman ya kalau news-news seperti itu teman-teman ya pasti Bitcoin akan ngepump, tetapi ternyata tidak teman-teman. Malah Bitcoin turun ya kemarin ya saat dia membuat statement seperti itu teman-teman. Nah walaupun seperti itu teman-teman ya gue percaya, walaupun kita tahu ya pasti Bitcoin ya akan ke arah ke 150k ya kalau kita lihat di tahun ini. Tetapi gue percaya banget teman-teman bahwa pergerakan Bitcoin itu memang sebenarnya emang harus seperti ini teman-teman. Daripada dia terus naik ya teman-teman ya, hingga tiba-tiba langsung longsor ke area 60k, itu menurut gue lebih parah teman-teman daripada saat ini. Karena kalau misalnya Bitcoin penurunannya seperti ini, menurut gue Bitcoin ini masih bullish ya teman-teman, masih area yang apa ya, yang area menurut gue penurunannya itu nggak terlalu dalam teman-teman. Karena kalau misalnya kita lihat dari halving kemarin teman-teman yang Bitcoin ke 60k teman-teman ya, ke 65k, ke 70k, itu sebenarnya Bitcoin kan banyak banget teman-teman yang langsung berkata bahwa akan turun lagi, tetapi ternyata malah Bitcoin up teman-teman ya hingga ke area 110k, baru dia koreksi teman-teman. Ini menurut gua koreksi ya, hingga ke area 85k saat ini. Nah kalau kita lihat juga dari liquidity head map-nya, dan kalau kita juga lihat dari liquidation head map teman-teman ya, kita lihat ya area yang benar-benar ya untuk kena likuidasi teman-teman itu di area 87 ribuan teman-teman ya. Ini area yang teman-teman kalau mau entry teman-teman jangan di area sini teman-teman, karena nanti teman-teman kena juga uangnya. Atau di area 85.600 teman-teman jangan entry di sini, karena nanti tiba-tiba teman-teman dia akan kena ke area 86, lalu setelah itu ngedobrak ke 87.000, terus tiba-tiba turun lagi takutnya seperti itu teman-teman. Nah kalau kita lihat dari momentum bullish ya PP ya untuk saat ini, level support kritisnya itu mendekati 0,0553 teman-teman, didukung oleh momentum pembelian berkelanjutan seperti yang dicatat oleh para ahli teman-teman. Nah, di sini dijelasin bahwa pergerakan harga berjalan baik karena PP tetap berada di atas, jauh di atas level support utama yang memungkinkan bulls tetap memegang kendali. Jelas seorang ahli cryptocurrency. Nah, kalau kita lihat saat ini teman-teman ya, mungkin teman-teman ingin trading futures teman-teman, kalian bisa entry di area segini teman-teman ya untuk trading futures, dan jangan lupa untuk stop loss juga kalau misalnya kalian tertarik untuk main futures teman-teman. Tapi kalau kalian ingin teman-teman ya untuk invest aja ya, kalian bisa masuk ke area ini atau agak naik sedikit yaitu di angka 0,056 sekitar seperti itu teman-teman kalau kalian ingin membeli yaitu PP coin teman-teman. Nah itu aja review kali ini tentang Bitcoin teman-teman ya. Tapi gue berharap sih ya Bitcoin bisa up lah teman-teman ya hingga ke 88 ribuan agar kita optimis banget
untuk Bitcoin naik teman-teman dan bisa yaitu bulan kembali teman-teman. Kira-kira gimana nih? Apakah bulan ini atau bulan April ke depan teman-teman Bitcoin bisa bulan atau malah sebaliknya Bitcoin akan bearish, Bitcoin akan atau sebaliknya yaitu Bitcoin akan bearish teman-teman. Kalian bisa komentar di bawah. Gue Yunus, sampai jumpa di next video, dan ini adalah analisa gue pribadi. Kalau misalnya kalian ada analisa yang lain, kalian juga bisa komentar di bawah, dan juga kalian bisa gabung di grup komunitas gue yaitu di Mikey Entertainment.